Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi SPSS. Nah, untuk bagian pertama dari pelajaran ini adalah kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa saja fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan pada SPSS dan kemudian kita cobakan gitu ya. Jadi begini teman-teman, di SPSS itu ada dua hal yang harus kita ketahui ya. Jadi ada yang namanya data views, ada yang namanya variable view. Oke. Nah, data views itu berfungsi untuk tempat kita meletakkan data. Nah, tapi pertama-tama sebelum kita menginputkan data di sini, kita buat dulu, kita harus pergi ke variable view terlebih dahulu ya, biar nanti tidak tertukar yang mana data yang akan dimasukkan. Nah, variable view di sini, pertama, untuk name, ini adalah tempat kita memasukkan nama variabel. Oke. Jadi, misalkan kita mau memasukkan variabel kecerdasan anak. Kita lihat. Nah, ketika kita memasukkan nama variabelnya dengan spasi kecerdasan, nah, dia akan muncul warning seperti ini. Variable name contain an illegal character. Oke, kenapa seperti itu? Karena pada variable name ini, teman-teman, kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya kita mau buat kecerdasan, kita pakai strip untuk mengakalinya ya. Atau misalnya kita mau kecerdasan anak, kita pakai kode saja biar tidak terlalu panjang. KA, misalnya begitu ya. Ini tergantung dengan si peneliti. Yang penting nama variabelnya itu mempermudah kita untuk membaca nanti hasil datanya. Oke. Nah, kemudian ini adalah tipe. Jadi nanti ini bisa dipilih ya. Bisa numerik, bisa koma, bisa ini titik gitu ya. Kita bisa pakai dolar, tergantung ini nanti bentuknya kalau pakai dolar, ini bisa string. Jadi tergantung data kita bentuknya seperti apa. Yang biasanya itu numerik ya. Kemudian kita kembali ke desimal. Nah, desimal ini adalah jenis datanya. Kalau kita masukkan 0, oke, angkanya di sini misalkan kita mau 2 ya. Oke, dia akan muncul 2. Oke. Kemudian kalau misalnya desimalnya ini kita tambahkan menjadi 2, ini nanti akan 2,02.00. Oke. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Sebelum itu, kita lihat lagi misalkan di ini ya. Ini untuk mengatur rata-ratanya. Ini kan dia masih right ya, masih rata kanan. Nah, kalau misalnya nanti kita mau dia di tengah-tengah, kita tinggal ubah saja di align-nya jadi right. Jadi center gitu. Nanti dia akan berubah nih ke tengah. Oke. Nah, ini tergantung ke bentuk data penelitian kalian ya. Jika kalian tidak pakai koma, ya berarti ini buatnya 0 gitu ya. Nah, oke. Lalu ke label ini adalah keterangan saja. Jadi kalian bisa misalnya ini kecerdasan anak ya. Jadi ini kecerdasan anak. Oke. Lanjut ke value. Jadi value ini teman-teman. Oke, misalkan ya, sebelum kita membahas value, kita masukkan dulu angka di sini. Misalkan 1, 2, 3. Oke, ini kan angka 1, 2, 3. Ada data, ada bentuk data itu yang dia itu bukan 1, 2, 3 ini tidak mempresentasikan jumlah yang maksudnya angka 1, 2, 3 ini punya makna lagi begitu. Nah, bagaimana caranya SPSS dapat membaca makna dari data ini gitu ya. Kan datanya ya kita buat saja. Nah, ini bukan ya. Maksud saya nanti kalian bingung 1, 2, 3 ini urutan ini kan data bebas ya. Ini datanya
Kalau misalnya kita tidak memberikan keterangan di sini di value-nya, ini nanti SPSS akan membacanya ini sebagai angka ya, sebagai angka biasa ya. Nanti angkanya 1, 2, 3 begitu. Nah, kalau misalnya ini satu ini memiliki arti misalkan tingkatan sekolah nih. Satu ini SD, dua ini SMP, tiga ini SMA. Jadi kalian harus memasukkan angkanya itu di sini ya, teman-teman. Jadi ini ada value-nya satu, misalkan ini untuk SD gitu ya. Kemudian kita tambahkan saja add. Oke. Dua, misalkan di sini untuk SMP. Kita tambahkan saja. Kemudian 3 di sini untuk SMA. Oke. Nah, kemudian setelah itu ini tidak perlu, ini juga tidak perlu diatur. Lalu ini measure ini kayak apa ya? Ini untuk jenis skala datanya ada yang ordinal, nominal gitu. Kalau misalnya kita pakai tadi kan kita pakainya 1, 2, 3, kemudian di sini juga sudah kita jelaskan ya, satu itu apa, dua itu apa, 2, 3. Di sini kan kita lihat ini satu ini berarti tingkatan ya. Kalian SD untuk masuk SMP kita harus SD dulu nih. Untuk SMA kita harus SMP karena ini tingkatan. Jadi jangan lupa ini di pengukurannya kita buat ordinal gitu ya. Oke. Itu teman-teman untuk di variable views. Ini nanti sama, misalkan ini cerdasan anak SD, SMP, SMA ya. Nah, ini nanti tergantung kita variabel kita seperti apa. Jadi cara mengisinya juga tetap sama. Kemudian untuk menghapus ini, kalian tinggal blok saja semuanya. Kemudian klik ini bisa dihapus saja. Hapus di keyboard saja, kalian tekan delete, dia nanti akan terhapus dan secara otomatis dia akan hilang di sini. Oke, begitu ya teman-teman cara kita untuk mengisi kolom-kolom yang ada pada variable view ini dan apa makna yang ada di sini gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita ini kan kebetulan datanya ordinal ya. Kalau misalnya data kalian tuh enggak ordinal, misalkan ini kecerdasan anak, kita mau buat dia umur misalnya. Variabelnya umur ya. Ini kan nggak mungkin desimal ya. Umur seseorang itu nggak pakai koma-koma gitu ya. Atau bisa juga pakai koma kalau misalnya dia mau detail ke bulan ya. Biasanya sih secara keseluruhan pakai satuan itu tahun ya kalau umur gitu. Nah ini nanti kita pakai skala saja. Kemudian ini kalau misalnya kita cuma mau lebih rapi saja untuk melihatnya gitu ya. Nah kalau misalnya dia umur, skalanya itu kan memang interval begitu. Kita tidak perlu lagi isi labelnya ya teman-teman. Karena misalkan di sini kita pakai angka 15, misalnya anak SD itu misalnya 12 misalkan ya, 13 misalkan, 15, 17 itu berapa ya, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, ini tergantung kita sih sebenarnya karena ini cuma kita coba saja jadi it's okay ya. Boleh-boleh saja. Hmm. Nah, ini kan datanya sudah untuk umur. Nah, di sini kalian nggak perlu lagi nih buat di labelnya, di value-nya seperti apa. Karena 11 itu tidak berarti apapun, ya 11 ya angka, begitu ya. Oke, itu saja ya teman-teman. Setelah kalian isi di variable views ini, baru kalian kemudian isi di data views-nya lagi. Jadi kan nanti nggak bingung ya yang mana yang variabel kecerdasan anak misalkan, yang mana yang variabel umur, kalau misalnya di contoh ini. Gitu ya. Oke, saya akhiri itu saja. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan di video part 2-nya ya. Ditunggu, semoga bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.